Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi teman-teman kelas 3. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita masih senantiasa diberikan nikmat oleh Allah ya, berupa nikmat kesehatan sehingga kita bisa berjumpa ya, walaupun di online ya, seperti ini ya. Baik. Teman-teman, sebelum dimulai kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kita hari ini akan belajar tentang kombinasi lari dan lompat ya. Adakah teman-teman yang masih ingat materi minggu lalu itu tentang apa, teman-teman? Ya, materi minggu lalu kita belajar tentang variasi atau kombinasi gerak berjalan, merangkak dan berlari ya. Kalau misalkan kemarin itu tugasnya adalah merangkak ya, teman-teman ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang lari dan lompat. Coba lihat di gambar nih. Di gambar ini ada anak-anak yang sedang bermain lompat-lompat ya, menggunakan tali. Kita lanjut. Apakah nama hewan ini? Ini adalah kuda ya, teman-teman ya. Kuda. Di sini siapa yang sudah pernah naik kuda? Ada yang naik kuda secara langsung, bukan naik delman. Ada nggak? Oke. Dapatkah kamu berlari dan melompat seperti kuda? Bisakah kamu seperti kuda? Bisa berlari dan melompat? Bisa ya. Namun kita menggunakan 2 kaki saja, tidak menggunakan 4 kaki. Jadi kita akan coba menirukan seperti kuda berlari dan melompat. Nah, kudanya ini dia melompati kayu ya, melompati kayu. Kita coba akan praktek nanti. Yang harus disiapkan adalah siapkan karet sebagai pengganti lompatan. Beri tanda permulaan berlari dan melompat. Kemudian pilihlah 2 orang yang bertugas memegang karet. Cobalah berlari dan melompat. Tinggi karet dapat ditambah sampai batas yang bisa kamu lompati. Nah, jadi kita nanti menyiapkan tali karet ya. Punyakah kalian di rumah tali karet? Atau kalau misalkan tidak punya tali karet, boleh menggunakan skipping boleh, atau menggunakan tali rafia atau apalagi tambang juga boleh ya. Jadi di dalam berlari dan melompat ini kita seperti main karet ya, sudah pernah ya. Pertama kita bisa coba tingginya karetnya itu sebatas tumit ya. Nah, ini yang memegang talinya atau memegang karetnya sebatas tumit, berarti masih rendah ya, masih pendek. Lalu tinggi karetnya sebatas lutut. Nah, naik lagi nih, berarti di lutut. Lalu kalau misalkan masih sanggup, masih bisa melompati, masih bisa dilompati, tinggi karetnya sekarang naik lagi sebatas paha atau pinggang. Nah, ini yang memegang sudah mulai berdiri ya, sepinggangnya. Sepinggang. Kemudian lebih tinggi lagi, tinggi karetnya sebatas perut. Nah, berarti tinggi lagi nih, sebatas perut seperti ini. Berarti larinya juga harus tinggi lagi. Kalau misalkan masih sanggup, masih bisa melewati, sekarang tingginya sebatas bahu, kemudian kepala. Nah, tadi kan perut, misalkan bisa melewati boleh sebatas bahu ya, bahu sini, kemudian kepala. Nah, di kepala itu lebih tinggi ya, teman-teman, kalau misalkan bisa. Tapi kalau nggak bisa, nggak apa-apa, nggak usah dipaksa ya. Kemampuan setiap anak itu dalam melompat berbeda-beda ya. Jadi kita harus tetap menghargai perbedaan kemampuan teman kita. Misalkan teman kita hanya bisa melompati pada tinggi sebatas lutut misalnya, atau tinggi sebatas perut. Nah, nggak apa-apa, itu
kemampuan kita masing-masing. Atau ada yang lebih hebat lagi, bisa melompati setinggi kepala. Itu keren ya. Caranya kalau misalkan kita bisa naik-naik terus lompatannya, tinggi terus, kita harus berlatih ya. Berlatih bersama untuk meningkatkan kemampuan. Misalkan yang tadi sudah pintar, yang tadi sudah bisa lompatannya tinggi, diajari teman-teman yang belum bisa melompat tinggi ya, dengan cara berlatih bersama ya. Nah ini lanjut ya, ini hewan apa teman-teman? Kupu-kupu. Nah, jadi kupu-kupu itu dia bertumbuhnya dan juga perkembangbiakannya itu metamorfosis ya, metamorfosis dari sebelum kupu-kupu dia diawali dengan telur, kemudian berubah menjadi ulat, berubah lagi menjadi kepompong, kemudian berubah lagi menjadi kupu-kupu. Ini secara singkatnya ya. Nah, lalu apa yang harus dipraktekkan nih? Kita akan coba melakukan gerakan daur hidup kupu-kupu atau metamorfosisnya ya, dimulai dari telur, ulat, kepompong hingga kupu-kupu. Yang pertama itu gerakan telur. Gerakan telur seperti ini misalnya. Posisi tidur terlentang sambil mendekap kaki dan badan. Kemudian gerakan ulat, posisi badan merangkak seperti ini. Kemudian gerak kepompong seperti ini, tangannya di atas, kemudian kakinya diangkat juga ya. Posisi berdiri, tangan mengepal dan disimpan di atas kepala. Salah satu kaki diangkat menyerupai gerak menggantung pada pohon. Kemudian yang terakhir adalah gerak kupu-kupu. Posisi badan berdiri dan tangan terbuka, kemudian bergerak seperti kupu-kupu berlari sambil melompat-lompat. Jadi gini ya, dia sudah punya sayap ceritanya ya. Oke. Nah, ini misalkan gerakan telur, gerakan apa ini? Ulat, kemudian gerakan kepompong, kemudian gerakan kupu-kupu. Nah, ini dia udah bisa terbang ya sambil melompat-lompat. Oke, untuk tugas hari ini ya. Tugas hari ini adalah mempraktikkan gerakan berlari dan melompati karet ya. Silakan kalian di rumah mempraktikkan gerakan ini ya, dengan cara memvideokan. Berarti nanti disiapkan karet ya. Kalau misalkan nggak punya karet, tadi Pak Firly sudah bilang boleh pakai tali ya. Tali apa namanya? Tali tambang atau tali rafia atau tali apapun ya, kalau misalkan tidak punya karet di rumah. Oke. Sampai di sini cukup. Selamat mengerjakan. Nanti tugasnya dikirimkan di Google Classroom ya teman-teman ya. Oke, sampai bertemu lagi minggu depan. Sekian dari Pak Fijal. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.